Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-124. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan juga bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao telah habis-habisan memberikan kata-kata mutiara kepada Dia Feng. Hingga Dia Feng pergi diikuti oleh Xu Luoyan. Ketika Xu Luoyan melangkah melewati ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Xiao mengatakan, Yun Xiao mengalahkan Luo Qingyun. Ia tidak sabar untuk bertarung dengannya di Gunung Meru. Wajah dingin Ding Er kembali normal ketika dia melihatnya berjalan pergi, yang kemudian mengatakan kepada Yun Xiao, Xu Luoyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Yun Xiao tidak harus sopan saat mereka sampai di Gunung Meru nanti. Beri saja dia pelajaran yang bagus. Wei Hongfu terkekeh dan mengatakan, Xu Luoyan sangat terkenal di Serikat Pedagang. Dia dan Nona Ding Er dikenal sebagai bunga kembar dari Serikat Pedagang. Jumlah pemuda yang mengejar Xu Luoyan di Serikat Pedagang tidak kurang dari jumlah pemuda yang mengejar Nona Ding Er. Mendengar itu membuat Ding Er tersipu dan berkata dengan cemas, Tuan Wei Hongfu tidak bisa berbicara omong kosong. Dirinya tidak punya siapa-siapa untuk dikejar. Ding Er tidak tahu kenapa, tetapi saat ini jantungnya berdetak sangat kencang. Dia bahkan mencuri pandang ke arah Yun Xiao, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Membuatnya sangat gugup. Wei Hongfu tiba-tiba menyadari dan dengan cepat tersenyum mengatakan dia mengerti. Ia memiliki mulut besar. Ia benar-benar bermulut besar. Meskipun Nona Ding Er memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu sendirian dan murni. Yang kemudian meminta untuk Yun Xiao jangan salah paham dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ding Er yang berdiri masih terus berasap karena panas di wajahnya. Yang kemudian Yun Xiao dengan santai dan malas mengatakan, apa hubungan semua itu dengannya? Mendengar itu, suasana hati dan tubuh Ding Er berubah 180 derajat. Yang tadinya panas bukan main, kini menjadi sedingin es yang membeku selama ribuan tahun. Dia membeku di samping Yun Xiao. Ding Er bahkan lebih cemas. Dia memasang topeng tersenyum untuk menyembunyikan kekhawatirannya, yang kemudian membenarkan apa hubungannya dengan Yun Xiao. Jika Wei Hongfu mengatakan omong kosong lagi, ia akan segera pergi. Dia benar-benar marah. Bagaimana mungkin seorang gadis bersikap pada kesempatan seperti itu? Tetapi yang membuatnya semakin marah adalah Yun Xiao memang ada hubungannya dengan dia. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar Yun Xiao mengatakan tidak ada hubungannya dengan semua itu, Ding Er merasa sangat kecewa dan kesal. Wei Hongfu buru-buru tersenyum dan memohon belas kasihan. Baru saat itulah Ding Er duduk dengan wajah gelap. Tapi dia masih marah dengan kata-kata Yun Xiao. Ketika mereka bertiga tengah duduk, Wei Hongfu memesan minuman pada pelayan juga mempersilahkan untuk Yun Xiao juga Ding Er memesan. Yun Xiao juga terlihat menahan malu. Dia menggigit bibirnya ketika berdekatan dengan Ding Er. Sedangkan Ding Er masih kesal dan bergumam. Yun Xiao benar-benar mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengannya. Jika digambarkan, perasaan Ding Er adalah dia ingin masuk ke dalam tong sampah, ingin minum satu gentong dan ingin pergi langsung karena malu. Yun Xiao mencoba memperbaiki suasana mengatakan kepada Wei Hongfu, apakah Wei Hongfu benar-benar memanggil Ding Er dan dirinya untuk minum teh? Ding Er masih duduk diam dengan hatinya yang hancur. Wei Hongfu terkekeh yang kemudian mengatakan, ia tidak akan bertele-tele. Pembukaan Gunung Meru di Kekaisaran Dust Flame bisa dianggap sebagai peristiwa besar. Lagi pula saat ini, yang baik dan yang buruk bercampur menjadi satu. Semua kekuatan besar akan menyusup ke wilayah selatan. Mereka takut sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Menara Thousand Treasure Tower akan terjadi. Oleh karena itu, markas besar mengirimnya ke wilayah selatan untuk melindungi kepentingan dan status dari Thousand Treasure Tower yang tersimpan di wilayah selatan.
Wei Hongfu berhenti sejenak setelah dia selesai berbicara. Dia ingin melihat reaksi Yun Xiao dan Ding Er. Ding Er sepertinya linglung dan marah. Yun Xiao sebaliknya, dia menyesap teh seolah-olah dia tidak mendengarkannya. Yang membuatnya merasa malu. Wei Hongfu terbatu lagi untuk mencairkan suasana memanggil Yun Xiao dan mengatakan, Tuan Su Shizhou, mantan kepala cabang Thousand Treasure Tower di cabang Dust Flame Empire, memintanya untuk memberitahu Yun Xiao bahwa dia ingin berterima kasih kepada Yun Xiao karena telah memberinya pil Shaoyang. Setelah Tuan Su Shizhou pergi ke lautan formasi jiwa, dia cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat ke-6. Dia saat ini melanjutkan kultivasinya di lautan formasi jiwa. Jadi dia bukan lagi kepala cabang Dust Flame Empire. Yun Xiao seolah terkejut menanyakan, apakah yang Wei Hongfu katakan itu tentang pemimpin cabang sebelumnya? Yun Xiao tidak ingin membahas lebih lanjut dan banyak penasaran. Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan? Jangan katakan bahwa Tuan Wei Hongfu secara pribadi yang mengambil posisi itu. Wei Hongfu tertawa ketika mengatakan, bagaimana dirinya bisa? Meskipun dirinya adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas cabang wilayah selatan, ia jarang tinggal, dan ia sama sekali tidak terbiasa dengan urusan internal Kekaisaran Dust Flame. Setelah Tuan Su Shizhou pergi, hanya Yin Zhaoyang dan Geng Deming yang tersisa. Geng Deming adalah Martial Grandmaster bintang 4, lebih kuat dari Yin Zhaoyang. Dia tenang dan mantap, jadi dia memang pilihan terbaik. Wei Hongfu berhenti sejenak. Dia memberi Yun Xiao tatapan penuh arti, lalu tersenyum dan meneruskan. Tetapi ia mendengar bahwa Yin Zhaoyang dan Tuan Kota Martial Flame memiliki hubungan yang baik. Masalah itu benar-benar mempersulitnya untuk memilih. Yun Xiao mengutuk Wei Hongfu sebagai rubah tua di dalam hatinya. Tetapi dia masih menyimpan senyum cerah di wajahnya ketika mengatakan, ini adalah bisnis internal Thousand Treasure Tower. Yin Zhaoyang dan dirinya memang memiliki ikatan pribadi. Tapi, apakah itu penting? Wei Hongfu berkata dengan wajah serius. Tentu saja itu penting untuk mengukur kemampuan seseorang. Selain kekuatan dan sikapnya sendiri dalam menangani berbagai hal, jaringannya juga merupakan faktor yang sangat penting. Jika Yin Zhaoyang dapat memiliki teman baik seperti Tuan Kota Martial Flame, maka dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala cabang Thousand Treasure Tower di Kekaisaran Dust Flame. Ding Er juga tersadar dari ketidakbahagiaannya, dan matanya berkedip. Dia bergumam. Wei Hongfu jelas berusaha membantu Yun Xiao dengan mengatakan itu. Tampaknya dia harus meminta sesuatu kepada Yun Xiao selanjutnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Jika itu dirinya, dia pasti tidak akan setuju dengan tergesa-gesa dan akan membuat keputusan setelah mendesak. Yun Xiao tahu ini, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Bahkan jika dia mempromosikan Yin Zhaoyang menjadi kepala wilayah selatan, dia tidak akan menerima bantuan ini. Apalagi mempromosikannya menjadi pemimpin cabang di Kekaisaran Dust Flame yang kemudian mengatakan, kekuatan tetua Yin memang luar biasa. Wei Hongfu tertegun. Kata-katanya sangat samar sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ia bergumam, Yun Xiao masih sangat kecil. Mengapa dia berbicara begitu kuno? Ding Er juga menatap Yun Xiao dengan heran dengan senyuman di matanya. Kemudian Yun Xiao memecah keheningan mengatakan, tetua Yin memang telah memberinya banyak bantuan. Wei Hongfu segera memukul meja bahagia mengatakan itu bagus. Tampaknya, otak dari Yin Zhaoyang masih lebih baik daripada otak dari Gan Deming, yang sangat penting bagi kepala cabang. Dengan begitu, Thousand Treasure Tower akan memastikan bahwa Yin Zhaoyang adalah pemimpin Thousand Treasure Tower cabang Kekaisaran Dust Flame selanjutnya. Yun Xiao terkekeh tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus mencicipi tehnya secara perlahan. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan suasana menjadi sedikit canggung. Wei Hongfu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Bocah di depannya membalas setiap kata yang dia ucapkan. Dia seperti rubah tua dan tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Dia hanya bisa langsung ke intinya. Dia memanggil Yun Xiao lagi dan mengatakan bahwa ia mendengar Yun Xiao menyerahkan lebih dari 1000 kuota kristal ke perusahaan perdagangan Tianyuan untuk dilelang.
Yun Xiao sedikit mengernyit ketika mengatakan, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Ding Er juga mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan wajahnya menjadi gelap. Wei Hongfu menggosok kedua tangan dan tersenyum. Lebih dari 1.000 kristal kuota masuk Gunung Meru. Kue itu terlalu besar. Meskipun orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pelelangan semuanya berasal dari Kekaisaran Dust Flame, ia yakin akan ada banyak kristal yang dijual. Tidak hanya dua kerajaan lainnya, tetapi bahkan para jenius muda dari 3 wilayah lainnya akan datang satu demi satu. Dia dengan lembut menyeruput tehnya menatap mata Ding Er dan mengatakan dengan acuh tak acuh, lelang kali ini mungkin tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah selatan, tetapi juga menarik perhatian negara adidaya di benua itu. Apakah Ding Er bisa menangani situasi ini sendirian? Jejak kemarahan melintas di wajah Ding Er. Dia mendengus dingin ketika mengatakan, ia juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Namun hukum besi di ibu kota suci ada, dan orang-orang dari 3 wilayah lainnya hanya dapat melakukan hal-hal secara rahasia. Beraninya mereka melakukan di tempat terbuka. Perusahaan perdagangan Tianyuan mungkin tidak sebagus dulu, tetapi unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Bagaimana mungkin ia tidak mendukung pelelangan? Wei Hongfu terlalu memandang rendah kamar dagang miliknya. Wei Hongfu tertawa meminta untuk Ding Er tidak terlalu gelisah. Wei Hongfu perlahan menjelaskan, ia tidak memandang rendah kamar dagang Tianyuan. Hanya saja, pasukan utama kamar dagang Tianyuan tidak berada di wilayah selatan. Kekuatan Ding Er sangat terbatas, dan sudah terlambat untuk memobilisasi sekarang. Jika ada yang salah dengan pelelangan, kota Martial Flame tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi juga akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Itu juga merupakan pukulan yang tak tertahankan bagi perusahaan perdagangan Tianyuan yang berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, kelemahan perusahaan perdagangan Tianyuan akan terungkap ke semua kekuatan. Wajah Ding Er sedikit berubah, dan memang ada pergumulan di matanya. Lelang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan kepada semua kekuatan. Namun jika dia gagal, hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Ketika Yun Xiao memberikan kesempatan lelang kepadanya, dia sangat senang hingga hampir pingsan. Namun serangkaian pertanyaan segera muncul di benaknya. Dia segera mengirim surat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, meminta bantuan dari para ahli. Takut mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Namun seperti yang dikatakan Wei Hongfu, semuanya sudah terlambat. Dia takut pelelangan sudah dimulai pada saat para ahli perusahaan perdagangan Tianyuan tiba. Seluruh kota Martial Flame untuk sementara ditutup oleh penghalang yang dipasang oleh 3 kekuatan utama. Semua orang berkumpul di kota Sangyang. Dan ada penjahat bercampur dengan orang-orang jujur di mana-mana. Jika dia tidak ditemukan oleh Wei Hongfu hari ini, dia tidak akan tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Mandau juga telah tiba. Mungkin saja murid dari serikat pedagang lain juga akan datang. Dan perusahaan perdagangan Tianyuan akan sangat ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Atau bahkan mencoba mempersulit mereka. Memikirkan hal ini, Ding Er terlihat semakin khawatir. Wei Hongfu menyadari kekhawatiran Ding Er dan diam-diam merasa senang. Dia langsung menyerang. Jika Ding Er menjadi tuan rumah pelelangan ini bersama dengan Thousand Treasure Tower, itu akan sangat berbeda. Tidak hanya tidak akan ada masalah, tetapi juga akan mengirimkan sinyal yang tak jelas ke dunia. Membuat mereka berpikir bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan dan Thousand Treasure Tower memiliki hubungan yang rumit. Bagi kamar dagang Tianyuan, itu juga merupakan keuntungan besar. Wajah Ding Er penuh dengan perjuangan, dan hatinya mulai ragu-ragu. Meskipun ada banyak keuntungan bekerja sama dengan Thousand Treasure Tower, kerugiannya juga cukup besar. Dia tidak bisa mengambil keputusan sejenak, jadi dia menatap Yun Xiao dengan memohon, ingin mendengar pendapatnya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Yun Xiao hanyalah seorang pemuda berbakat, dan dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Bagaimana seorang pemuda berusia 15 tahun seperti dia tahu tentang masalah bisnis seperti itu dan pertikaian antar kekuatan? Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika Yun Xiao melihat pergumulan di wajah Ding Er,
Tiba-tiba dia tertawa dan mengatakan itu bagus. Lebih aman untuk menemukan beberapa kekuatan lagi untuk bekerja sama. Ding-er tersenyum pahit dan berpikir, seperti yang diharapkan, bocah bodoh ini hanya tahu bagaimana berkultivasi. Bagaimana hal-hal bisa begitu sederhana. Wei Hongfu segera tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira, Tuan kota memang benar. Jika mereka bekerja sama, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi jika dipisahkan, itu akan merugikan kedua belah pihak juga. Yun Xiao juga tertawa, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang saat dia mengatakan dengan tenang. Namun, kerjasama adalah kerjasama. Tetapi yang primer dan sekunder harus jelas. Perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi kekuatan utama pelelangan ini, dan Thousand Treasure Tower akan menjadi kekuatan tambahan. Poin ini harus diperjelas. Jantung Ding-er berdetak kencang saat dia menatap Yun Xiao dengan heran. Matanya dipenuhi dengan emosi. Ini juga yang paling membuatnya berkonflik. Jika mereka bekerja sama, Thousand Treasure Tower pasti akan menjadi kekuatan utama. Saat itu, perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi pengikut. Apa yang akan orang pikirkan tentang hal itu? Namun Wei Hongfu tidak akan pernah setuju membiarkan Thousand Treasure Tower ada di peringkat kedua. Wajah Wei Hongfu memucat, seperti yang diharapkan. Wei Hongfu segera menggelengkan kepalanya karena terkejut setelah mendengar itu. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Thousand Treasure Tower adalah kepala dari 7 serikat pedagang. Bagaimana bisa berada di urutan kedua? Ding-er terdiam dan masih ingin mendengar apa rencana Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum ketika mengatakan untuk Wei Hongfu jangan khawatir. Thousand Treasure Tower ingin ikut campur dalam pelelangan ini. Ia tidak akan membiarkan berada di tempat kedua. Wei Hongfu sedikit terkejut dan Ding-er juga terlihat bingung. Yun Xiao tanpa ragu-ragu menunjukkan 3 jarinya ke depan dan mengatakan, ia akan membuat Thousand Treasure Tower berada di posisi ketiga. Ding-er benar-benar menganga mendengar apa yang telah Yun Xiao ucapkan. Sedangkan Yun Xiao masih santai mengatakan, setelah mendengar apa yang Wei Hongfu katakan barusan, ia benar-benar khawatir ada yang tidak beres. Jadi, ia akan meminta Master Bai Li Gongjin untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, dengan kekuatan asosiasi alkemis untuk membantu perusahaan perdagangan Tianyuan. Thousand Treasure Tower juga memiliki niat untuk ikut bergabung. Ia tentu akan sangat menyambutnya. Wei Hongfu benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Yun Xiao akan menarik perhatian dari asosiasi alkemis. Meskipun Thousand Treasure Tower adalah keberadaan yang kuat di benua itu masih tidak setingkat dengan asosiasi alkemis. Wei Hongfu kemudian mengatakan kepada Yun Xiao, asosiasi alkemis adalah keberadaan tertinggi. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam lelang semacam ini? Yun Xiao terkekeh dan berkata dengan santai, Tuan Wei tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wei Hongfu hanya perlu mempertimbangkan apakah Thousand Treasure Tower bersedia menjadi yang ketiga dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan lelang ini atau tidak. Hati Ding-er tergerak, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia tahu bahwa Yun Xiao tampaknya memiliki hubungan misterius dengan asosiasi alkemis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao dapat meminta Bai Li Gongjin untuk membantunya. Sebagai alkemis tingkat ke-6, status Bai Li Gongjin sangat mulia. Belum lagi asosiasi alkemis itu sendiri sangat kuat. Bahkan jika Bai Li Gongjin adalah satu-satunya yang bertanggung jawab, itu cukup untuk mengintimidasi semua jenis orang. Wei Hongfu benar-benar diam sekarang. Jika dia setuju, itu pasti akan merugikan bisnis Thousand Treasure Tower. Yun Xiao menebak pikiran Wei Hongfu dan mengatakan sembari tersenyum. Wei Hongfu terlalu banyak berpikir. Reputasi Thousand Treasure Tower pasti seperti matahari di langit. Bagaimana itu bisa dipengaruhi oleh masalah kecil seperti itu? Selain itu, asosiasi alkemis juga terlibat. Jadi, tidak memalukan bagi Thousand Treasure Tower untuk berada di belakang mereka. Manfaatnya jelas. Ketika Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surga di benua dibuka, di bawah perhatian ribuan orang dengan partisipasi dari Thousand Treasure Tower, nilai pelelangan dapat dinaikkan. Selain itu, asosiasi alkemis juga akan memberikan banyak pil berharga dan artefak yang mendalam untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Wei Hongfu dan Ding-er sama-sama terkejut. Wei Hongfu mengatakan dengan tidak percaya,
Asosiasi alkemis juga akan menyediakan barang berkualitas langka untuk dilelang. Apakah yang dikatakan Yun Shao dapat dipercaya? Yun Shao mengangguk dengan percaya diri, yang kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Bailey Gongjin dan yang lainnya khawatir mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli teknik bela diri dan teknik gelombang ilusinya. Dan pelelangan ini persis seperti yang mereka inginkan. Wei Hongfu mulai berpikir hati-hati. Dia terlalu peduli reputasi Thousand Tracer Tower seperti matahari di langit. Dan mereka tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, tugas utamanya adalah untuk melindungi kepentingan Thousand Tracer Tower selama periode ini. Jadi itu baik baginya untuk membantu Yun Shao dan Ding Er, terutama Yun Shao. Sebelum dia berangkat, Xie Yuhan, yang bertanggung jawab atas urusan wilayah selatan, telah menyuruhnya untuk memperhatikan Yun Shao ini dan memperingatkannya untuk tidak menyinggung perasaan Yun Shao. Tetapi dia menolak untuk mengungkapkan alasan spesifiknya. Yun Shao mampu mengalahkan banyak ahli di Pulau Qianghua dan mendapatkan lebih dari setengah kuota kristal. Apalagi dia bahkan bisa memobilisasi kekuatan asosiasi alkemis. Wei Hongfu semakin penasaran. Apa latar belakang Yun Shao? Wei Hongfu tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak mengatakan, Yun Shao benar-benar luar biasa, dapat menarik Master Bailey Gongjin. Sekali lagi, Thousand Tracer Tower akan menjadi daun hijau kali ini. Ini hanya ibarat saja ya guys, yang intinya, Thousand Tracer Tower akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yun Shao hanya menimpali simpel. Wei Hongfu terlihat begitu bahagia. Ding Er sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa masalah yang dia khawatirkan sejak lama telah diselesaikan dengan begitu sempurna. Dengan asosiasi alkemis dan Thousand Tracer Tower yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani membuat masalah, apalagi di wilayah selatan. Setelahnya, mereka bertiga terus mengobrol dan itu adalah percakapan yang menyenangkan. 3 hari kemudian, formasi dibentuk dan Martial Flame dibuka untuk umum. Banyak kekuatan mulai mengalir ke kota, yang membuat semua orang marah adalah bahwa loket tiket masuk telah didirikan di luar kota Martial Flame. Siapapun yang memasuki kota, berapapun usianya, 1 juta Primordial Stone kelas menengah per kepala. Selain itu, 3 ahli bela diri yang bertanggung jawab atas operasi tersebut adalah Xiao Qingwan, Neng Fei Chen, dan Mani. Ada juga lebih dari 3.000 seniman bela diri yang berdiri berbaris di gerbang kota untuk menjaga ketertiban. Kekuatan setiap orang telah ditekan oleh formasi batasan yang dibuat oleh 3 kekuatan utama. Saat ini, keuntungan memiliki lebih banyak orang ditampilkan. Lebih jauh lagi, jika mereka sama-sama ditekan, kultivator martial Grandmaster masih lebih kuat dari yang lainnya. Komandan Xiao Qingwan, yang melihat orang-orang itu ditekan basis kultivasinya dan berguling di tanah mengatakan, kota Martial Flame telah dilindungi oleh 3 kekuatan utama. Jadi lebih baik mereka menyimpan energi mereka. Neng Fei Chen juga mengatakan, setelah membayar dengan harga yang sesuai, maka mereka akan diperbolehkan untuk memasuki kota Martial Flame. Sedangkan Moni yang mengulurkan tangannya mengatakan, siapapun yang tidak bisa membayar, maka tidak diizinkan masuk. Jika tidak bisa membayar, maka mereka bisa pergi dari sana. Mendengar itu membuat semua orang terkejut. Mereka berpikir, peraturan kejam macam apa itu? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-124. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.